Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 penyusunan rencana bisnis akan mempresentasikan sebuah materi mengenai peluang bisnis apa yang akan kami ambil. Kami memilih 3 peluang bisnis yang akan kami jalankan. Yang pertama ada green shop. Di saat kebanyakan masyarakat ingin belanja dengan nyaman tanpa harus berkegiatan keluar rumah atau sekedar malas untuk ke pasar, maka di sanalah kami hadir untuk memfasilitasi dan memudahkan konsumen yang ingin sesuatu yang alami seperti sayuran atau bahan pokok lainnya. Jadi kami hadir sebagai jenis jasa yang akan menjemput dan mengantarkan pesanan Anda dengan aman. Di era yang modern sekarang, semua serba mudah bahkan sampai ke penjualan suatu produk. Maka oleh karena itu kami memilih green shop untuk memasarkan produk secara online di perusahaan dengan beradaptasi dengan cara konsumen yang ingin belanja mudah dan nyaman itu secara online. Dan disitulah peluang kami masuk sebagai perusahaan yang memperhatikan efisiensi operasional untuk menarik konsumen dan bersaing dengan perusahaan lain yang kebanyakan masih menggunakan toko offline, tapi lebih ditekankan pada kualitas yang sama bahkan lebih pada perusahaan lain. Untuk peluang usaha selanjutnya akan disampaikan oleh Tripan, dipersilakan. Usaha selanjutnya yaitu GoFarm. Di saat kebanyakan masyarakat ingin belanja dengan nyaman tanpa harus berkegiatan keluar rumah atau sekedar malas untuk ke pasar, maka di sana kami hadir untuk memfasilitasi dan memudahkan konsumen yang ingin dengan sesuatu yang alami seperti sayuran dan berbagai jenis bumbu lainnya. GoFarm ini hadir sebagai jasa yang akan menjemput dan mengantar pesanan dengan aman. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yani. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada ide usaha UD Grocery barang pokok, di mana permasalahan yang dihadapi harga produk pertanian yang semakin mahal akibat perpanjangan jalan distribusi. Maka produk pertanian seperti minyak goreng, beras, telur selalu dibutuhkan oleh konsumen. Kebutuhan ini masih bersifat berulang, sehingga toko yang kami bilang UD Grocery barang pokok ini dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Ketika konsumen susah payah untuk menjaga produk yang dihasilkan oleh perusahaan besar, di sana kami hadir untuk mendistribusikan produk-produk pertanian. Kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada Yani dan Tripan atas penyampaiannya. Selanjutnya masuk kepada materi kita yang berikutnya. Oke, lanjut, operator, lanjut. Oke, jadi salah satu peluang usaha yang kami ambil adalah usaha dagang proses sembako makmur abadi. Usaha kami adalah usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Produk yang kami perdagangkan itu bahan makanan pokok seperti minyak goreng, telur, dan beras. Tapi konsumen kami adalah ibu rumah tangga, restoran, kafe, rumah makan, dan sebagainya. Status usaha kami adalah usaha baru. Kami mendirikan usaha ini dalam bentuk persekutuan yang mana terdiri atas 3 orang. Alasan usaha ini menguntungkan karena target pasar untuk konsumennya sangat banyak dan juga untung yang didapat lumayan besar. Kami membuka usaha ini pada tanggal 1 Januari 2025. Usaha kami memiliki jam kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Buka dari hari Senin sampai Sabtu. Nama usaha kami adalah usaha dagang grosir sembako makmur abadi. Oke, selanjutnya usaha dagang grosir sembako makmur abadi menjual telur, beras, minyak goreng, dan sebagainya. Kami menjual bahan makanan kebutuhan sehari-hari yang mana artinya orang-orang akan membeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya makan. Kami menjual produk yang berkualitas dari harga yang ekonomis sampai yang premium. Konsumen akan merasa puas jika membeli produk ini di tempat kami karena produk yang kami jual itu berkualitas dan pelayanan yang ramah dari setiap karyawan kepada konsumen. Lanjut. Yang pertama ada pelanggan. Target konsumen kami adalah ibu rumah tangga, restoran, kafe, rumah makan, dan sebagainya. Untuk segmentasi pasar, toko kami bisa ke semua konsumen, yang artinya tidak ada spesifik konsumen. Konsumen yang datang ke usaha dagang grosir sembako makmur abadi Anda pada dasarnya ingin memiliki kepastian ketersediaan bahan pokok berkualitas dengan harga yang kompetitif. Lalu ada manfaat produk. Usaha dagang kami menawarkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif sehingga para konsumen dapat memilih produk tanpa takut mendapatkan kualitas produk yang jelek. Usaha dagang kami juga memperhatikan pelayanan yang diberikan karyawan kepada setiap konsumen. Usaha dagang kami juga mempunyai jasa antar ke tempat khusus konsumen yang membeli barang banyak. Pembelian di usaha dagang grosir kami didorong oleh beberapa siklus di antaranya. Yang pertama, siklus kebutuhan pokok harian. Konsumen rumah tangga secara rutin membeli sembako untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Ini menciptakan siklus pembelian yang berulang-ulang terutama untuk produk seperti beras, telur, dan minyak goreng. Lalu ada siklus kebutuhan usaha, siklus musiman, siklus ekonomi, dan siklus persediaan. Lanjut. Harga promosi penjualan distribusi. Kami menggunakan penetapan harga jual dengan menghitung harga pokok penjualan ditambah margin keuntungan seperti harga beras sekarung modalnya 150.000 ditambah 15.000 keuntungan, maka harga jual yang dapat 165.000. Yang mana kami juga menyesuaikan dengan harga pasar brosurnya. Tujuan kami adalah untuk menarik pelanggan yang sensitif terhadap harga dengan menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing. Dan untuk rentang harga telur itu 50.000 sampai 60.000. Dan untuk minyak kisaran harga dari 17.000 sampai 9.000 dan sebagainya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yani. Kepada Yani dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem penjualan kami. Di sini sistem penjualan kami itu berfokus pada 2 jalur. Itu jalur pertama itu jalur penjualan langsung dari toko untuk pelaku usaha. Di sini pelanggan akan datang ke toko kami memilih produknya dan melakukan pembayaran kasir. Yang kedua itu melalui jalur penjualan grosir, di mana kami menawarkan harga khusus dan layanan yang disesuaikan oleh kebutuhan pelaku usaha. Pelanggan grosir dapat memesan melalui telepon atau datang langsung ke toko kami. Distribusi produk kami dilakukan melalui beberapa cara untuk memastikan ketersediaan dan kemudahan akses bagi konsumen. Seperti toko fisik, kami itu toko kami berlokasi yang akan dijelaskan saja nanti, lalu akan mudah dijangkau oleh konsumen dan adanya jasa antar dari kami menyediakan jasa antar untuk pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar, terutama pelaku usaha. Jasa antar ini mencakup wilayah dalam radius tertentu. Next. Lokasi UD Grocery Sembako Makmur Abadi ini kami tempatkan di Pasaraya Kota Padang, yang lebih tepatnya di Pasar Iber 3. Lokasi ini kami pilih karena menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang dengan adanya fasilitas yang sangat lengkap. Sebagai pusat perbelanjaan yang terbesar di Padang, Pasaraya selalu ramai oleh berbagai pedagang. Untuk itu, kami menetapkan lokasi UD ini di sana. Next. Selanjutnya itu ada persaingan. Persaingan Pasaraya untuk usaha grocery sembako ini cukup ketat karena Pasaraya juga menjadi pusat perdagangan utama, sehingga perlu melakukan strategi dalam memenangkan persaingan pasar tersebut. Seperti kami memberikan diskon pada pembeli dalam jumlah tertentu, lalu melakukan pelayanan dengan cepat, ramah, dan stok barang yang selalu tersedia agar dapat si pelanggan selalu berbelanja. Selain itu dengan memanfaatkan teknologi seperti menerima pesanan online, menyediakan pelayanan antar barang, dan itu akan menjadi nilai tambah bagi kami dibandingkan para pesaing lainnya. Next. Selanjutnya itu ada terkait kebutuhan personalia pada UD Grocery pokok kami itu yang akan berbuka itu ada pengelolaan gudang, pengawas kualitas, pengelola pembelian, dan pengelola penjualan. Lalu kebutuhan personalia kami di masa yang akan datang ialah ada pengelola logistik, keuangan, SDM, pemasaran, dan teknologi informasi. Dan yang terakhir itu kebutuhan personalia dan mata kebutuhannya itu ada pengelola rantai pasok, kualitas, lingkungan, risiko, dan inovasi. Kembalikan pada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu kemampuan dan spesifikasi tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha ini. Yang pertama adalah pengelolaan gudang, pengelolaan kualitas, pengelolaan pembelian, pengelolaan penjualan, pengelolaan keuangan, SDM, komunikasi, dan analisis. Untuk spesifikasi tenaga kerja, pendidikan minimal sarjana atau diploma dalam bidang bisnis, manajemen, atau yang terkait. Selanjutnya pengalaman kerja dalam bidang bisnis manajemen minimal 2 tahun. Umur 25 sampai 40 tahun.